Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin. Tahukah sahabat sejarah mengenai Khulafaur Rasyidin dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat penting dalam masa Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin sendiri memiliki makna, yaitu sebutan untuk 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tahukah sahabat sejarah mengenai seseorang pada gambar di samping? Ya, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran besar dalam sejarah Islam. Jadi nama asli Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Wafa. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar karena kejujurannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berperan penting dalam perkembangan Islam. Ia lahir di kota Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama ayah Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Wafa dan ibunya Sayyidina Abu Bakar adalah Salma binti Sakhir bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah. Jadi teman-teman, pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama dalam Islam dilakukan melalui pemilihan secara musyawarah yang dilaksanakan oleh umat Islam, tepatnya di Saqifah Bani Saidah setelah Rasulullah SAW wafat. Dan masa kekhalifahan beliau ini berlangsung selama 2 bulan, 2 tahun, dan 14 hari, yakninya pada tahun yang berkisar 632 sampai 634 Masehi. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar adalah Perang Ridho dan pemberantasan kaum murtad. Perang Ridho adalah perang yang terjadi pada tahun 632 sampai 633 Masehi. Yang kedua, perang ini terjadi karena banyak suku Arab yang murtad dan melakukan pemberontakan setelah Nabi Muhammad wafat. Ketiga, Abu Bakar memerintahkan tentara untuk memerangi kaum murtad dan penguasa yang zalim. 4. Perang Ridho berasal dimenangkan oleh umat Islam pada 18 Maret 633 Masehi. Yang terakhir, kemenangan ini membuat Abu Bakar menjadi penguasa seluruh Jazirah Arab. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar ke berbagai tempat, kemudian disusun dalam satu mushaf. Seluas wilayah pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi melalui ekspedisi militer ke Syria, Mesir, dan Khorasan. Ekspedisi ini berhasil memperluas wilayah kekhalifahan hingga ke Afrika Utara dan dataran tinggi di Iran. Di bukti sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Pada umumnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu penyebar luasan agama Islam, terutama di Irak dan Suriah. Hal ini dilakukan Abu Bakar supaya Islam mendapatkan keamanan wilayah dari kekuasaan Persia dan Bizantium. Yang kedua yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran. Abu Bakar mengumpulkan sebuah tim. Di dalam tim tersebut terdapat Zaid bin Sabit yang ditugaskan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar lalu dijadikan mushaf. Mushaf Al-Quran tersebut lalu disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau wafat, lalu diteruskan hingga ke khalifah selanjutnya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai khalifah kedua dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Tahukah sahabat sejarah mengenai khalifah kedua yang memimpin umat Islam kala itu? Jadi nama asli Umar adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki beberapa gelar, yaitu yang pertama Al-Faruq, yang kedua Amirul Mukminin, yang ketiga Hafiz, yang keempat Abu Faiz, dan yang terakhir adalah Asadullah. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 513 Masehi. Nama ayah Umar adalah Al-Khattab bin Nufail dan ibunya bernama
bernama Khatamah bin Hashim bin Mughirah. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan melalui penunjukan langsung, yaitu melalui suatu surat wasiat yang dititahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan pengangkatan ini terjadi pada masa 13 Hijriah atau sekitar 634 Masehi. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, dan Syria. Selain perluasan wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi pimpinannya dengan beberapa hal berikut. A. Mengatur administrasi negara. B. Mengeluarkan undang-undang. C. Membentuk departemen. Bukti kepemimpinan Umar bin Khattab yang bisa dirasakan hingga sekarang yaitu yang pertama yaitu pencetus kalender Hijriah. Yang kedua yaitu mendirikan salat tarawih berjamaah lagi. Itu mendirikan kajian-kajian Islam. Dan yang keempat yaitu menerangkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.